Ketika mengalami konflik dengan seseorang, beberapa orang mungkin lebih memilih untuk diam serta menghindar dan memutus komunikasi dalam beberapa waktu. Sikap ini juga merupakan bentuk dari silent treatment. Dibanding menyelesaikan masalah, hal ini justru akan membuat masalah menjadi semakin rumit. Silent treatment sebagai sikap ketika seseorang lebih memilih diam dan mengabaikan orang yang sedang berkonflik dengannya. Namun, apakah silent treatment merupakan suatu bentuk pelecehan? Hal ini tentu saja menyakitkan bagi penerimanya. Tetapi apakah hal ini dapat mencapai tingkat perilaku kasar? Silent treatment umumnya dilakukan seseorang ketika tidak ingin menghadapi konflik dengan orang lain. Namun, terkadang silent treatment juga dapat menjadi bentuk pelecehan emosional serta manipulasi, di mana pelakunya akan secara sengaja bersikap dingin dengan tujuan menghukum dan berharap orang lain meminta maaf kepadanya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku pasif-agresif untuk mengontrol seseorang. Orang yang mendapatkan perilaku silent treatment umumnya kemudian akan merasakan beberapa dampak, mulai dari kebingungan atau ketakutan, merasa marah, ditolak dan dikucilkan, merasa tidak dihormati, dicintai dan dihargai, merasakan putus asa, rendah diri hingga frustasi. Jika perlakuan ini kemudian terjadi secara berulang kali, dampak tersebut kemudian akan berkembang menjadi berbagai masalah kesehatan, mulai dari fibromialgia, gangguan makan, sindrom kelelahan kronis, kecemasan, hingga depresi. Sebuah penelitian menyatakan bahwa silent treatment yang terjadi dalam sebuah hubungan cenderung menimbulkan perselisihan karena tidak memiliki kesempatan untuk membahas dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Masalah yang terus menumpuk dan berlarut-larut akhirnya akan menjadikan hubungan tersebut menjadi toksik atau tidak nyaman untuk kedua belah pihak. Kurangnya keintiman, adanya komunikasi yang buruk, bahkan kemudian akan berakhir dengan perpisahan. Silent treatment dapat meningkat ke tingkat perilaku kasar karena beberapa alasan, yaitu niat untuk mengontrol perilaku orang lain, manipulasi emosi, ancaman terhadap harga diri, isolasi, dan depresi. Lalu, mengapa silent treatment dilakukan? Tujuannya yaitu menghindari konflik. Bagi mereka yang cenderung mengambil pendekatan pasif terhadap potensi konflik, sikap diam dapat dilakukan sebagai cara untuk menghindari atau menghadapi situasi tidak nyaman secara langsung. Yang kedua, untuk hukuman. Seseorang dengan kepribadian yang lebih agresif mungkin menggunakan sikap diam untuk menghukum seseorang dengan menahan komunikasi. Yang ketiga adalah menghindari topik secara selektif. Seseorang yang merasa terbebani oleh perasaan yang tidak dapat atau tidak ingin mereka atasi, mungkin menggunakan silent treatment untuk sepenuhnya mengabaikan suatu topik sama sekali. Dalam menangani perilaku silent treatment dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Bahkan kadangkala kita perlu mengalah sejenak untuk menurunkan ego agar dapat mencegah dampak buruk dari sikap ini. Beberapa tips berikut ini mungkin dapat dilakukan untuk membantu menangani silent treatment. Yang pertama, lakukan pendekatan secara baik-baik. Yang kedua, ungkapkanlah secara jujur. Yang ketiga, bersifat tenang. Yang keempat, fokuslah pada diri sendiri. Yang kelima, hindari asumsi secara berlebihan. Yang keenam, dengarkan dan jangan hanya bicara. Lalu, kapan saatnya mencari bantuan? Perubahan perilaku bisa jadi sulit dan mungkin memerlukan bantuan ahli kesehatan untuk mencapainya. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk konseling individu atau pasangan, tergantung pada tingkat kerjasama masing-masing pasangan. Ingatlah bahwa konseling pasangan, sahabat, atau seseorang mungkin tidak berguna untuk hubungan yang penuh kekerasan. Namun, terapi individu dapat membantu kita belajar menetapkan batasan dan memperkuat hubungan kita. Bagaimanapun juga, siklus perilaku kasar dalam bentuk apapun yang terus-menerus tidak boleh dibiarkan terus berlanjut.